Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya seperti biasa menemani Mbak Agi untuk ngobrol bersama dengan Anda semua. Gimana Mbak Agi? Monggo mau bicara apa Iya, Pak? Saya temenin deh. Gitu. padahal saya ini juga fungsinya adalah menemani Mas Hersu. Oke, Mas Oke. Hersu, jadi mungkin ini masih tentang Pak Jokowi ya, Ah, tapi ah. kali ini adalah soal sidang Tom Lembong kemarin, mantan Menteri Perdagangan nih. Nah, ternyata dalam sidang kemarin itu akhirnya terungkap, Mas Hersu, Ah. bahwa impor gula itu memang diinginkan oleh Jokowi begitu. Oke. Jadi saksi saksi ini yang menjadi ketua dari Inkopkar, Induk Koperasi Kartika, yang sekarang berubah menjadi Induk Koperasi Angkatan Darat. Ini kan Hmm, salah satu pengimpor tersebut begitu hmm, ya. hmm, Yang bahkan kita beberapa waktu lalu kita juga membacakan suratnya, yaitu surat dari Induk Koperasi Kartika ini yang meminta kepada Menteri Perdagangan agar mereka diizinkan untuk mengimpor gula kristal mentah berarti kan GKM yang dipersoalkan kan itu. Karena memang tapi memang harus swasta ini yang mengimpor GKM karena kalau BUMN itu memang tidak diizinkan untuk mengimpor GKM. Mereka diizinkan untuk mengimpor gula kristal putih yang bisa langsung dikonsumsi. Nah, dalam hal ini ternyata kemarin itu saksinya yaitu saksi mantan Ketua Umum Induk Koperasi Kartika tersebut tentu saja dari TNI Angkatan Darat yaitu Majen Felix Huta Barat begitu mengaku tidak mengetahui rinci aturan dalam mengimpor gula. Ya, padahal Inkopar menjadi salah satu pihak yang meminta impor gula itu hingga ratusan ribu ton gitu. Nah, kemudian Presiden Joko Widodo ketika itu tahun 2015 ini memang disebut menjadi pihak yang memperbolehkan Inkopkar mengimpor gula. Padahal selama ini itu dipersoalkan oleh Kejaksaan Agung kan dalam surat dakwaannya. Jadi dalam sidang tersebut apa Felix ini mengaku bahwa pada saat itu pada sebuah acara eh, Presiden Jokowi kala itu mengatakan bahwa meminta bantuan dari para pelat merah, perusahaan pelat merah ini agar turun ke lapangan hmm, dan kemudian ikut apa menyelesaikan masalah selisih harga. hmm, Masalah selisih harga yang artinya adalah lonjakan harga. Dan ini meliputi adalah komoditi-komoditi pangan termasuk gula. Jadi ini betul-betul sebuah pengakuan begitu Mas Hersu yang sangat menguntungkan pihak Tom Lembong begitu kan. hmm, Karena selama ini kan dia dikatakan bahwa dia melakukan impor tanpa koordinasi dengan pihak lain, tanpa koordinasi dengan Menteri Perindustrian, dengan Presiden, dengan pihak-pihak yang bersangkutan di kabinet. Tapi ternyata sampai saat ini pengakuan-pengakuan dari para saksi-saksi ini kan dihadirkan dari pihak Kejaksaan Agung, tapi ternyata malah justru hmm. menguntungkan pihak Tom Lembong. Nah, ini yang terjadi kemarin. Iya, tapi saya cuma memberikan catatan, terutama bagi Anda semua yang ini mendukung Tom Lebong. Jangan terlalu gembira dulu. Fakta di pengadilan itu bisa aja berbeda dengan nanti Hmm. keputusan di hakim, apalagi kalau kemudian jadi target. Karena kan kenapa saya penting mengingatkan itu? Sekarang kan, nah ini kaitannya ngomongin dengan Pak Jokowi juga ya, kaitannya kan fakta di Hmm. pengadilan dalam kasus persidangan judol yang di negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan jelas nama Budi Ari itu sebut namanya. Apakah kemudian nanti itu kemudian Budi Ari juga akan diperiksa? Karena sebenarnya dia sudah dipanggil kok oleh kepolisian pada bulan Desember tahun 2024 sudah diperiksa juga. Tapi ternyata dia tidak masuk dalam berkas mereka yang dijadikan terdakwa kan gitu. Tersangka dan kemudian terdakwa. Ini saya cuma mengingatkan saja dan ini kita terusin kan lanjutin ya Mbak cerita tentang Budi Ari ini juga menarik dan ini sebenarnya potret besar bagaimana tarik menarik kekuatan politik antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan sebenarnya indikatornya kalau orang-orang yang ada di lingkungan dekatnya Pak Jokowi itu kemarin ini udah mulai diungkit-ungkit gitu seperti Budi Ari kan namanya sudah mulai disebut-sebut. Kemudian siapa lagi yang nama menteri lama ya meskipun tidak ada di kabinet misalnya Yakul Khalil Qomas juga kemarin sudah mulai dipersoalkan lagi dan sebagainya. Ini baru tahap awal saja gitu tarik menarik itu. Indikatornya kalau kemudian apakah Pak Prabowo sepenuhnya sudah mengendalikan pemerintahan itu nanti terlihat dari mereka-mereka ini orang-orangnya Pak Jokowi ini ya kalau yang ada bermasalah ya dia akan dibawa ke ranah hukum. Kalau yang nggak perform gitu ya mungkin akan direshuffle. Tapi sejauh ini belum Mbak karena hari ini ada para aktivis lintas generasi.
Ya itu ada biasa seniornya Bang Hariman Siregar lah di situ. Hadir Bung Rocky Gerung dan sebagainya. Terus kemudian ada Ferry Amsari. Nah, Bung Rocky dan Ferry ini mendorong untuk pemerintahan sekarang ini kalau mau maju ya harus dilakukan reshuffle karena sebenarnya sudah gampang kok hitung-hitungannya. Menterinya Pak Jokowi itu kan semua di eranya Pak Jokowi kemarin kan berantakan ekonomi Indonesia. Bahkan termasuk Ibu Sri Mulyani ya. Saya kira nggak pantas lagi dia disebut sebagai Menteri Keuangan terbaik karena nyatanya dia gagal mewujudkan Indonesia yang makmur di eranya Pak Jokowi selama 2 periode gitu. Tapi kan mereka semua dipakai. Nah, orang-orang yang seperti Erlangga Hartarto, Sri Mulyani, Bahlil dan sebagainya, Anda sebutlah nama yang menterinya di eranya Pak Jokowi itu ada berapa banyak Pak? 17-an orang ya kalau waktu itu hitungan media ya yang masuk kembali di sini. Itu semua dipakai. Jadi bagaimana kita mau berharap dari tim yang bukan tim pecundang, bukan tim pemenang itu gitu kemudian jadi bisa diubah menjadi tim tim pemenang kalau mereka kemudian masih diberi peran-peran yang strategis oleh Pak Prabowo gitu walaupun Habibur Rahman junior saya lah kalau dari sisi angkatan di aktivis ya Mbak ya tapi kan dia sekarang jadi pemimpin Komisi 3 dan dia Ya. adalah wakil ketua umum di Partai Gerindra. Dia menyatakan, oh sabar dulu, nggak seperti itu kata dia. Dia tahu betul bahwa Pak Prabowo itu sebenarnya sepenuhnya mengendalikan pemerintahan sekarang. Para menteri-menteri itu katanya kalau mau ketemu Pak Prabowo pun gemetar. Bukan soal gemetarnya kan gitu. Bagaimana? Ini kan baru klaim dari Habibur Rahman ya soal gemetar itu. Tapi kita bisa menyaksikan langsung dan itu Anda bisa buka di rekaman-rekaman di televisi, di YouTube dan sebagainya. Ketika setidaknya ada 2 orang menteri ketika yang datang ke sowan ke rumahnya Pak Jokowi pada Lebaran dulu mereka bilang bahwa masih bosnya kok Pak Jokowi itu Menteri Kelautan itu Sakti Wahyu Trenggono kemudian Menteri Kesehatan dan Menteri Kesehatan mah clear nyebut bahwa dia mendoakan presiden dan ibu sehat dan ini maksud itu Jokowi. Jadi bagaimana orang-orang seperti ini ada di kabinet dan kemudian kebijakan-kebijakannya kontroversial semua kan? Sakti Wahyu Trenggono misalnya di pagar laut, bagaimana posisinya dia berani melawan perintahnya Pak Prabowo pada waktu itu dan nggak diapa-apain kan gitu ya. Bagaimana orang seperti sekarang ini namanya Menkes Budi Gunadi Sadikin yang membuat gaduh dan membuat sekarang ribuan guru besar dari Fakultas Kedokteran di berbagai kampus top di Indonesia mulai minta dia agar di reshuffle tapi nggak jalan terus. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomongin nanti kasus yang tadi itu Anda sebut Tom Lembong itu apakah kemudian nanti dia jadi bebas atau tidak tergantung pengaruhnya Pak Jokowi seberapa kuat di pemerintahan ini. Tergantung bagaimana tangan-tangan kekuasaan dia masih bisa menjangkau di aparat penegak hukum. Sekarang soal ijazah dari Pak Jokowi aja kan kita udah tahu itu. Ini Pak Jokowi masih cukup sakti di sini gitu. Iya, sangat clear kalau soal politiknya, tapi kita Hmm. tetap harus membicarakan soal ini, bagaimana Hmm. fakta-fakta yang muncul di persidangan Oh yang iya, tadinya setuju. tidak tahu sama Hmm. sekali. Ya, Setuju. jadi kita Itu hanya makin buka menambah juga menunjukkan betapa betul. kuatnya pengaruh Jokowi kan Menunjukkan gitu. betapa Ya. kuatnya dan Hmm. kita jadinya makin terang begitu siapakah yang ada di balik persoalan ini karena seseorang yang bahkan hingga saat ini dari pihak kejaksaan tidak bisa menunjukkan apakah ada transfer uang ke pihak Tom Lembong. Hmm. Ini juga ada saksi yang kemudian ditanya oleh Ari Yusuf Amir yaitu kuasa hukum dari Tom Lembong yang menanyakan apakah ada transfer uang dari mereka ini para yang menjadi saksi maupun yang kemudian dari pihak swasta. Terus kemudian Hmm. yang menjadi terdakwa kan juga para perusahaan-perusahaan Hmm. swasta tersebut yang Parah-parah ya. menjadi impor begitu. Ya. Ini para-para ini banyak sekali. Kalau Ya. tidak salah kemarin Hmm. ada sekitar 10 lah saksi yang Hmm. diperiksa itu. Dan kemudian saksi ini ketika ditanya oleh Ari Yusuf Amir, dia mengatakan apakah ada aliran dana? Tidak ada aliran dana. Hmm. Dan berbagai hal yang ditanyakan mereka menjawab itu menguntungkan Tom Lembong. Coba kita lihat bagaimana suasana persidangan dan bagaimana saksi tersebut menjawab pertanyaan dari Yusuf Amir. Pak Tony, Iya, Pak. Pak Tom Lembong ini menjabat dari Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016. Ya. Saya melihat dari BAP Anda melakukan impor GKM, penjual produk ini, dalam rangka penugasan Kementerian Perdagangan itu tidak hanya dalam periode itu, tapi juga pada periode 2017 sebesar 100.000, lalu ditambah lagi 50.000, lalu 2018 sebesar 100.000, 2019
sebesar 10.526, lalu ditambah lagi selanjutnya. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya impor GKM yang Anda lakukan ini dengan periode-periode setelah tidak dijabatnya oleh Pak Tom Lembong? Ada bedanya atau tidak? Tidak ada, Pak. Sama persis? Sama persis. Sama persis ini ya? Betul. Betul itu ya? Ya. Jadi hanya Pak Tom Lembong yang dipermasalahkan ya? Kalau Pak Tene, Makassar Tene, Ya, sama, pertanyaannya Pak. sama. Anda kalau saya lihat di sini sampai 2020 malah. Ya, Sama persis atau beda? Anda sama, beda? Pak. Sama persis. Sama. Anda ditanyakan nggak yang 20 itu tentang tadi yang pertanyaan-pertanyaan jaksa ini tadi? Yang periode 20, 2019 tadi ditanyakan nggak dalam BAP? Tidak. Tidak ditanyakan. Tapi hanya fokus ke Pak 2015, 2016 ini aja ya. Padahal Anda melakukan impor yang sama di 2017, 18, 19, dan 20. Ya. Jadi tidak ada bedanya ya? Ya. Oke. Pertanyaan saya terakhir untuk semuanya ya. Dalam proses tadi Anda mendapatkan izin impor GKM ini tahun 2015 sampai 2016 pada periodenya Pak Tom Lembong ini, terdakwa ini, apakah ada dari perusahaan entah melalui siapa memberikan sesuatu, baik itu fee, komisi atau apapun secara langsung, tidak langsung atau melalui perantara kepada terdakwa? Anda dulu. Tidak pernah. Anda? Tidak ada, Pak. Oke, cukup. Ya, seperti itu Mas Hersu. Bahkan kalau saksi yang tadi ya, Felix ini dari Inkopkar, dia mengatakan bahwa saat dia memimpin, itu dia 3 kali memperoleh penugasan penyaluran gula kristal putih. Jadi memang penugasannya aja tidak hanya, bahkan hingga tahun 2020, kalau berdasarkan para saksi, itu terus berlangsung dari sejak Tom Lembong, sesudahnya itu terus berlangsung begitu. Nah, khusus untuk Inkopkar saja, ini kan padahal banyak perusahaan yang lain ya, termasuk Inkopol apa dan sebagainya. Ini pada tahun 2015 105.000 ton. Kemudian yang masing-masing itu ada 105 ton dan 157 ton. Itu yang kedua dan ketiga pada tahun-tahun berikutnya. Nah, seluruh impor itu kemudian dia bekerja sama dengan Angel Product, yang kita tahu Angel Product ini dimiliki oleh Tommy Winata. Ketika itu sempat terucap oleh para saksi juga. Nah, bagaimana Inkopkar kemudian Inkopol itu mereka yang pada sidang yang sebelumnya, bagaimana nama itu muncul, ternyata memang ada perjanjian antara Gita Wirjawan pada zamannya Pak SBY ya tahun 2013 ketika itu menjadi Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, dan juga Muldoko yang ketika itu menjadi Panglima ABRI. Memang ada perjanjian itu, perjanjian kerjasama. Jadi ini memang rantainya itu memang kita tidak bisa melihat hanya di kasus pada tahun 2015-2016 di masa Tom Lembong saja, tapi jauh sebelumnya ada kerjasama apa dan sebagainya, sehingga Tom Lembong pun harus mengikuti kerjasama yang memang sudah ditandatangani sebelumnya. Begitu juga ternyata kepada Inkopkar dan juga kerjasama dengan Angel Product dan sebagainya juga itu sudah berlangsung dari sejak sebelum Menteri Perdagangannya Tom Lembong dan sesudah Menteri Perdagangan Tom Lembong. Itu makin memperjelas. Jadi kalau saya lihat dari persidangan ke persidangan itu hanya untuk memperjelas bahwa kasus ini tidak hanya terjadi di era Tom Lembong. Terus kemudian impor tersebut ternyata sudah dilakukan dari sejak sebelumnya, bahkan hingga jauh sesudah Tom Lembong hingga masa Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan. Maaf menunggu teman-teman, sore semuanya. Sore. Ya, saya kira sesi hari ini ya, sampai sekarang yang paling penting itu adalah tadi saksi dari Inkopkar, Induk Koperasi Kartika, yaitu induk koperasinya TNI Angkatan Darat ya, membenarkan bahwa Inkopkar yang memilih mitranya dari industri gula swasta, ya, yaitu PT Angels Products, ya, dan itu sudah terjadi beberapa bulan sebelum saya menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ya, jadi Inkopkar itu pertama kali diberikan penugasan oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya, ya, Pak Rahman Gobel. Kemudian Inkopkar yang juga memilih PT Angels Products untuk menandatangani perjanjian kerjasama
ya, dalam bidang gula. Kemudian penugasan dari Mendak Rahmat Gobel. Ya, kemudian Agustus saya menggantikan Pak Gobel. Ya, saya mendapat permohonan lagi dari Inkopkar untuk perpanjangan Persipasar. Dan saya mengkabulkan, saya menyetujui. Ya. Tapi ini kerjasama Induk Koperasi TNI Angkatan Darat memang sudah berjalan jauh sebelum saya menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ya, satu. Nah, kedua, selain Inkopkar yang memilih PT Angels Products, ya, Inkopkar juga yang memilih distributor yang dia mau pakai di berbagai wilayah. Ya, tergantung distributor itu punya perwakilan di daerah mana, ya kan? Karena Inkopkar kan ditugaskan untuk meredam harga gula di daerah luar Jawa, ya, terutama daerah-daerah perbatasan yang mungkin sulit dijangkau, ya, dan sepenuhnya seleksi daripada distributor itu dilakukan oleh Inkopkar, ya. Nah, terakhir saya juga baru sadar, ya, baru ngeh. Ini kan Inkopkar dan juga Induk Koperasi Polisi, ya, TNI Polri, betul, Inkopol, kan melakukan hal yang persis sama seperti yang dilakukan oleh PT PPI. Ya. Dua-duanya, yaitu PT PPI sebagai BUMN maupun Inkopkar dan Inkopol sebagai koperasi, ya, menjalin kerjasama dengan industri gula swasta untuk mengimpor gula mentah, diolah menjadi gula putih, untuk kemudian digelontorkan ke pasar untuk meredam harga gula. Tapi kenapa hanya ada tersangka dari PT PPI dan tidak ada tersangka dari Inkopkar ataupun Inkopol? Ya, ya, saya merasa bahwa dalam perkara ini semuanya tidak ada yang salah. Tidak ada yang melanggar aturan, tidak ada yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai ketentuannya. Tapi ini kan menunjukkan penegakan hukum yang tidak konsisten. Ya, kenapa milih-milih? Kenapa hanya dari PT PPI? Ya kan, sementara dari Inkopkar, Inkopol nggak ada. Sementara ya koperasi-koperasi tersebut melakukan hal yang persis sama seperti PPI, ya. Jadi itu hal menarik yang baru saya sadari di persidangan hari ini. Pak Tom, tadi saksinya Pak Solis menyebut bahwa ada perintah dari Presiden agar Inkopkar dan Inkopol itu terlibat dalam impor gula. Betul, tepatnya tadi saksi yaitu Ketua Inkopkar saat itu, ya, mengatakan hadir pada suatu acara, ya, di mana Bapak Presiden sendiri yang meminta bantuan, ya. Kata beliau, istilah yang dipakai Presiden adalah para plat merah. Ya, jadi BUMN maupun TNI, Polri, ya, agar segera turun ke lapangan dan ikut membantu meredam harga gula, khususnya harga pangan, ya, harga-harga pangan dan termasuk harga gula di dalamnya. Jadi sebetulnya sangat jelas, tapi kenapa ini masih jaksa ini masih kalau kita melihat masih bulat begitu, ya Mas Irsu, bahkan hasil Ya, tugas hasil dia dari kan membawa BPKP. kasus, ya. Tugas dia kan membawa kasus agar jadi kasusnya, Mbak. Nggak mungkin dia Betul, membawa betul. kasus karena kan target sejak awal. Iya, betul. Dan ini kalau menurut saya makin jelas, ya. Misalnya seperti audit dari BPKP itu harusnya sudah diserahkan dan sudah berkali-kali diperingatkan oleh hakim. Sampai sekarang itu belum juga diserahkan. Padahal ini sudah persidangan yang keberapa. Nah, dikatakan bahwa baru akan diserahkan 1 pekan sebelum nanti mereka memanggil ahli begitu. Kalau sekarang kan masih saksi biasa. Nah, padahal yang namanya audit itu biasanya pelajarinya itu tebal sekali, ya. Biasanya kalau yang saya lihat bisa ratusan halaman, bisa 500 halaman begitu, ya. Dan kemudian itu dipelajarinya pasti lama. Hakim pun belum dapat sampai sekarang begitu. Ya, kira-kira ada apa hal seperti ini begitu. Jadi iya, dari sini kita bisa melihat bahwa ini mungkin nggak salah kalau kemudian netizen dan pengamat melihat ini ada hubungannya dengan 2029. Jadi target dari Pak Jokowi sekarang nggak nganggur, ya. Kalau kita melihat Pak Jokowi itu sedang bekerja. Bekerjanya adalah untuk sekarang di pemerintahan Prabowo dan juga untuk 2029 ketika pemerintahan berganti, di mana ada target. Kalau sekarang kita melihat dari relawan-relawannya Gibran dan sebagainya, mereka mengatakan ini adalah wapres terbaik, itu kata Ade Armando dari PSI, ya, yang ada di konten Mas Hersu. Mungkin kalau ada yang Ade Armando mengatakan apa, mungkin bisa melihat di Hersu Monopoint. Kok dilemparin ke saya lagi?
Tapi yang Tapi yang jelas ya, orang di sekeliling Gibran ini terus bekerja. Bagaimana konten Gibran yang ada di YouTube soal hilirisasi apa oh dan iya, itu sebagainya sih itu kelihatan muncul. gitu. Kita tahu. 2029. Ini soal Tom Lembong sudah jelas. Ini adalah orang terkuat lah di sisinya Anies gitu. Dan kita bisa melihat bagaimana pendukung Anies sekarang itu masih sangat kuat. Mereka masih misalnya seperti alumni-alumni HMI begitu yang beberapa hari yang lalu. Pekan yang lalu ya berkumpul di rumah Anies di pendopo Anies ada 100 lebih begitu ada sindiran di situ bahwa yang datang adalah mereka orang-orang yang berani mereka yang datang adalah orang-orang alumni UGM asli begitu kan ada semacam sindiran itu kan kepada Pak Jokowi sangat Ya. jelas begitu begitu juga dengan aksi bersama Anies yang baru saja diluncurkan akan membangun jembatan-jembatan Hmm. terutama jembatan gantung yang selama di masa Jokowi 10 tahun itu tidak tersentuh begitu ya itu akan disentuh oleh Ya. Anies dan para relawan dan para donatur. Ya kita melihat ini Jokowi melihat bahwa prospek Anies untuk maju lagi 2029 itu masih sangat besar sehingga diganggulah orang-orang yang di sekelilingnya terutama Tom Lembong karena Tom Ya. Lembong ini memang memiliki fan base atau apa pendukung yang sangat besar nggak kalah besar ya Mas Iya. Hersun. Kalau ngikutin logika tadi, alur cerita yang Mbak Agi sampaikan, ya berarti kalau toh nanti ini Tom Lemo nggak akan bebas. Minimal dia akan divonis, kalau sekarang tahun 2025, ya minimal 4 tahun lah gitu, supaya, atau bahkan lebih dari 4 tahun, supaya nanti pada Pilpres 2029 dia nggak kerja, gitu kan, nggak bisa kerja. Dan, nah saya jadi teringat, saya banyak dikirimi berita-berita bahwa eh, ini sekarang ini media internasional udah mulai menyoroti mengapa Pak Prabowo sudah setidaknya 3 kali mengingatkan agar jangan menyinggung-nyinggung soal 2 periode. Dan itu Anda bisa juga tonton di konten saya kemarin, Betul. saya menyinggung, ya saya membuat konten itu ketika Pak Prabowo kemarin terakhir dalam Kongres Partai Tidar, bukan Partai Tidar, Ormas Tidar, ini PP tidak ya betul. Onderbau atau organisasi yang terafiliasi dengan Gerindra yang dipimpin oleh ponakan Pak Prabowo, yakni Rahayu Saraswati, tidak apa Tunas Indonesia Raya ya Mbak ya. Kan pada saat ada yang nyeletuk itu 2 periode kan gitu, dan itu Pak Prabowo langsung melarangnya. Nah saya Ya. insting politik saya menyatakan ini pasti ada sesuatu yang serius karena ini bukan yang pertama Pak Prabowo menyatakan seperti itu dan menyatakan bahwa Ya. kalau saya gagal saya tidak akan maju. Catatan pertama saya ketika Pak Prabowo menyampaikan itu adalah ketika sehari setelah Pak Prabowo mengumpulkan para ketua umum Koalisi Indonesia Maju, Mbak. Ya di Hambalang setelah Kongres luar biasa. Sehari sebelumnya tanggal Ya. 13 Februari Kongres luar biasa, tanggal 14 Februari Pak Prabowo menyampaikan kepada para pimpinan Koalisi Indonesia Maju dia maju, dia ingin akan maju, dapat mandat untuk maju. Tapi yang mengejutkan pada tanggal 15 ketika kemudian ulang tahun ke-17 dari Partai Gerindra di Sentul dan hadir Pak Jokowi di situ. Nah, dia menyatakan bahwa kalau saya ini ya biasa beliau ngomongkan seperti itu di Demokrat juga nyebut gitu. Hanya kader saya nakal-nakal gitu, baru setahun, belum setahun kerja udah suruh maju lagi. Tapi kalau saya tidak perform, saya akan tidak mau dicalonkan itu. Nah, Anda bisa nonton di konten saya juga, saya menyinggung soal itu. Yang saya minta diwaspadai itu Gibran, justru pertanyaan ini bukan ini kalau sudah berkali-kali menyampaikan itu bukan sekedar sinyal loh, itu ada sesuatu yang ada di Ya. situ, dan ternyata media-media asing sudah mulai menyoroti juga Mbak soal itu. Ini serius ya menurut saya. Iya, dan kita ingat Pak Prabowo pernah mengatakan, beri saya kekuasaan untuk menjadi presiden, Hmm. cukup 1 periode saja 5 tahun, maka akan saya benahi Indonesia, saya akan perbaiki Indonesia. Pak Prabowo pernah mengatakan itu juga, Mas Hersul. Jadi eh, ketika itu mungkin saya melihatnya kita yang ada di bawah mungkin ya, karena kita rakyat biasa, kita melihat ini nggak mungkin akan diselesaikan kerusakan yang Nggak dibuat oleh bisa. Jokowi ini akan diselesaikan dalam 1 periode. Tapi mungkin Pak Prabowo yang tahu bahwa terjadi kerusakan ketika itu tidak melihatnya sampai seseram itu dampaknya begitu. Dan Nah, dan yang jadi kedua dia Pak Prabowo tidak tersandra juga kepentingan dia harus mengakomodasi Pak Jokowi karena maju bersama betul, dengan Gibran. Itu sebenarnya iya persoalan. Jadi betul. sangat Nah, mungkin tapi ya, dari sini. ya Mhm. silakan bagi. Ya, tapi dari sini kita
kemudian menduga, Mas Hersu, Hmm. apakah ada perjanjian tertentu antara Pak Prabowo dengan Gibran? Oh, seperti yang Apakah dia ada omongin Koni dulu sesuatu? ya, itu Koni juga Iya, pernah menyatakan seperti itu ya. betul. Karena Hmm. itu kan sempat ramai dan banyak orang yang menyetujui dan mendengar tentang hal itu. Apakah Hmm. memang ada sesuatu di mana Pak Prabowo ini hanya menjadi jembatan Hmm. untuk mengantarkan Gibran maju di tahun 2029? Kalau seandainya ada perjanjian tersebut, begitu ya, ini misalnya ada perjanjian tersebut. Perjanjian itu biasanya akan bisa retak atau jika ada kejadian yang luar biasa begitu. Jadi kita nanti akan makanya Ya, banyak orang kan tapi ini kira-kira kejadian luar biasa bahayanya apa kan yang Pak akan membuat Pak itu. Pak Prabowo ini sebenarnya meskipun sudah lama menjadi ketua umum partai, dia belum menjelma sepenuhnya jadi politisi, Mbak. Dan Pak Prabowo Betul. kan cenderung dia kalau janji, oke, saya penuhi janji itu, dan dia kemudian dia tidak akan mengkhianati pada orang itu, seperti dalam hubungannya dengan Pak Jokowi kan seperti itu. Walaupun orang seperti apapun ngomongin Pak Jokowi, karena dia udah ngerasa dia punya punya utang jasa dengan Pak Jokowi, dia pegang teguh itu. Dan kemudian kalau dia punya janji yang seperti yang tadi, kalau memang betul seperti itu, dia akan penuhi, dan itu artinya kabar buruk buat bangsa ini gitu. Iya, itulah makanya kemudian kalau saya melihatnya ini membutuhkan pihak lain, bukan dari pihak Pak Iya. Prabowo. Apakah pihak lain itu kemudian didukung oleh orang-orang Pak Prabowo itu soal lain gitu. Yang jelas yang munculnya adalah pihak lain gitu. Orang Iya, sering ya. mengatakan Kalau Pak revolusi, dukung orang Pak Prabowo pasti akan dukung Mbak, lingkungannya pasti. Tapi mereka nggak berani. Itu aja iya, persoalannya. Jadi iya, menunggu orang iya, di iya, luar itu. Jadi menunggu publik, menunggu ya betul. media, menunggu para purnawirawan. Dalam kasus purnawirawan yang minta Gibran dimajukan kan nggak ada reaksi sampai sekarang dari Pak Prabowo maupun dari para lingkungan sekitarnya Pak Jokowi, Pak Prabowo, karena mereka tahu itu tabu besar kalau mereka berani bisa kena semprit mereka gitu. Tapi kan sinyal-sinyalnya bisa kelihatan Pak Prabowo, dia tidak mempersoalkan itu, bahkan malah menghormati kan. Dalam kasus yang paling gampang lihat dalam kasus putranya Pak Tri dan hubungannya dengan Pak Tri. Ketika Pak Gunto dicopot dari jabatannya kan kemudian Pak dipertahankan oleh Pak Prabowo. Ketika Pak Tri nggak mau diundang untuk hadir dalam halal bihalal PPAD, Pak Tri malah ditempatkan di posisi yang sangat terhormat di mana di VIP satu utama bersama dengan Pak Prabowo, dan kemudian Pak Prabowo memberikan hormat kepada Pak Tri. Terus kemudian orang-orang yang termasuk bersuara keras seperti Pak Agung Gumelar, terus kemudian Luhut terutama itu kan ditaruh di VIP, saya lupa nomor 7 atau 8. Jadi jauh dari posisi di sana gitu. Agung tidak tadinya dalam rundown dia mau harusnya dia menyampaikan pidato sambutan sebagai ketua umum Pepabri, nggak dibolehkan. Rundownnya diubah gitu oleh sekmil presiden dan sebagai dari sini kan sebenarnya kita tahu posisinya Pak Prabowo, tapi dia tidak akan frontal dengan Pak Jokowi. Itu sebenarnya yang kenapa kemudian Iya, banyak iya, aktivis betul. menyerukan seperti itu gitu. Mhm. Dan biasanya kalau di Indonesia, kenapa tidak berani frontal? Itu karena memang sumber dayanya sangat luar biasa besar. Dan Mm-mm. di Indonesia, seperti kita tahu, ketika rakyat itu takluk kepada bansos, itu karena memang terjadi juga di negara yang lain, Mas Hersu, penurunan indeks demokrasi apa dan sebagainya, dan kemudian juga kong kali kong untuk menaikkan seseorang itu lewat bantuan-bantuan sosial, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri itu juga terjadi, selain lewat gimmick-gimmick, lewat medsos apa dan sebagainya. Dan karena banyaknya orang miskin di Indonesia ini, bahkan kata Bank Dunia ya, 60,3% gitu penduduk kita adalah penduduk miskin, yaitu dengan batas ambang kemiskinan itu hanya 19.000 sekian, sementara menurut Bank Dunia itu kan tinggi sekali gitu. Kita ada jauh di bawah itu. Dengan melihat itu, maka ya sangat wajar yang mereka yang miskin ini dapat dibeli begitu. Iya, Yang dapat membeli siapa? Yang dapat menghadirkan bansos. Ketika itu masih menggunakan uang pemerintah sekitar 400 triliun sekian gitu ya, sekitar 400 triliun. Tapi nantinya bansos ini dari mana kalau seandainya Pak Prabowo tidak mau mengerahkan itu dengan watak Pak Prabowo yang dia pasti akan gengsi lah menggunakan sumber daya negara begitu. Tapi ini bisa jadi dari pihak swasta, Mas. Selain dari pihak swasta ya kita bisa menduga sumber daya dari Pak Jokowi sendiri ini juga sangat luar biasa. Sumber daya itu apa selain manusia, relawan juga ya berupa uang fulus gitu kan. ya, iya Iya, fulusnya fulus gede. gitu. Nah, yang dikumpulkan selama masa pemerintahannya berapa banyak? Ya saya
tidak tahu, tapi suara-suara di luar itu kan sudah memperkirakan berapa banyak ini fulus yang dikumpulkan oleh orang pemenang nomor 2 atau nomor 3 dari OCCRP begitu ya. Dan kemudian saya juga masih ingat Mas Hersu, kenapa dendam dari Pak Jokowi ini sangat ya seolah dendam dalam tanda kutip ya kepada keluarga Pak Tri Sutrisno atau kepada Pak Tri Sutrisno yang kemudian Pak Kunto Arief-Wibowo itu juga tadinya itu akan di reshuffle dalam tanda kutip lagi begitu. Saya masih ingat apa pernyataan dari Bambang Tri. Suatu saat dia diwawancara, dia pernah menyatakan dalam kesedihannya dia mengatakan Bambang Tri bahwa yang mana nih? Bambang Tri. Bambang Tri yang ditahan ya. Oh, yang ditahan. Eh, Kan ada Bambang Trinya Pak Harto, Bambang ada Tri. Bambang Tri Oh, Mulyono. bukan. Ya, ya. Betul, Bambang Tri untuk kasus Pak Jokowi yang mengungkap soal ijazah Pak Jokowi palsu. Yang dia mengatakan bahwa ketika itu dia ada di tahanan, dia sudah diperiksa, sudah ditahan, istrinya apa dan sebagainya. Dan kemudian ada pihak yang mendatangi istrinya ketika itu. Ini masih fase-fase awal dulu ya, belum kan terjadi perpecahan rumah tangga juga di dalam rumah tangga Bambang Tri ini. Dan kemudian ada yang mendatangi istrinya tersebut meminta, begitu kalau dikatakan Bambang Tri ini adalah dari pihak pemeriksa atau APH atau mungkin kepolisian begitu ya, dia menyebutnya demikian, yang meminta uang sebanyak 50 juta ketika itu supaya kasus ini kemudian bisa diselesaikan. Tapi Bambang Tri mengatakan bahwa itu hanya gimmick saja. Tapi dia sempat mengatakan bahwa sahabat saya, dia mengatakan teman saya itu Kunto Arief-Wibowo itu sebetulnya bersedia untuk membayar uang 50 juta tersebut. Jadi eh, itu klaim dari Bambang Tri ya. Saya tidak tahu bagaimana kedekatan ataukah pertemanan antara Pak Kunto Arief-Wibowo ini dengan Bambang Tri, tapi dia menyatakan demikian dan dia bersedia memberikan tebusan 50 juta tersebut, tapi kemudian saya bilang tidak usah, tidak perlu, saya tidak mau begitu. Mungkin kalau masih bisa mencari di medsos begitu, ini bertaburan kesaksian dari Bambang Tri itu Mas Hersu. Jadi ya memang kalau memang benar seperti klaim Bambang Tri begitu, ya wajar kalau kemudian dari keluarga Jokowi begitu ada rasa yang sangat tidak enak begitu ya terhadap Pak Tri dan juga kepada Kunto Arief-Wibowo. Yes. Oke, jadi saya kira itu ya konteksnya. Sebenarnya kita tadi mau ngomongin detail juga tentang ini, tapi mungkin kita nggak usah terlalu jauh ya soal Budi Ari dan sebagainya. Kita sudah singgung di depan karena Budi Ari kan hari ini misalnya dia mendatangi KPK, tapi itu urusannya dengan soal Koperasi Merah Putih. Tapi dia menunjukkan di situ dia masih pede kan setelah kasus kemarin dia rame-rame di kata yang dia di framing dalam kasus soal judul itu bukan framing itu fakta di persidangan yang dibacakan dakwaan dari jaksa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum kan gitu ya Mbak Agi ya. Jadi indikatornya orang seperti lihat posisinya Budi Ari dan sebagainya. Kalau dia masih tetap bertahan di kabinet ya berarti posisi Pak Jokowi itu masih kuat walaupun sekarang situasi Pak Jokowi itu tertekan. Isu ijazah itu dan kelihatan dan juga bersama dengan ijazah soal bukan ijazah soal isu pemakzulan Gibran itu kelihatan sangat menekan Pak Jokowi dan keluarganya ya Mbak Agi ya. Iya, ya, betul. Jadi sedikit saja tentang Budi Ari. Jadi kedatangannya dia pada hari Rabu ke KPK itu dia mengatakan bahwa ini dalam rangka konsultasi pencegahan terjadinya korupsi di Kementerian Koperasi, begitulah kurang lebih. Nah, jadi kan ini biasa mereka dari gubernur, pejabat itu maupun kementerian itu konsultasi. Nah, saya jadinya bertanya, apakah ketika dia dulu menjadi Menkominfo, dia nggak konsultasi ya sehingga terjadi banyak sekali korupsi yang dengan nilai yang begitu dan melibatkan banyak pegawai Kominfo sendiri begitu. Eh, tapi kita lihat dan sesudah dia keluar begitu ketika ditanya ya memang dia tidak mau memberikan pernyataan apa-apa Mas Hestu, dia hanya mengatakan bahwa Gusti Allah mboten sare begitu kan, dan kemudian ditanggapi oleh netizen itu luar biasa. Netizen mengatakan, nah justru Gusti Allah mboten sare itu makanya namamu disebut di persidangan. Ini kan Oke. pintar sekali Oh, jawabnya netizen. Dan Oke, Mbak Agi. Ya, kita akhiri dulu ya, Mbak Agi. Nanti oke. kepanjangan ya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Kami mohon pamit. Saya Subun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.